Ya, barang kerajinan rajut emang memiliki keunikan tersendiri. Hal ini dikarenakan kerajinan rajut memiliki tampilan yang menarik, mengandung unsur desain atau motif etnik, dan memiliki bahan yang tebal serta tahan lama. Membuat kerajinan rajut ternyata nggak semudah loh seperti membuat kerajinan tangan yang lain. Kerajinan rajut itu membutuhkan teknik dan kemampuan tersendiri bagi pengrajinnya. Teknik ini digunakan kalau kita ingin membuat suatu bentuk tertentu ya dari benang-benang rajut tersebut. Selain teknik dan kemampuan, membuat kerajinan rajut juga membutuhkan ketekunan yang ulet dan konsisten. Karena tanpa adanya ketekunan, orang sehebat apapun nggak bakalan bisa membuat kerajinan rajut. Serius. Dan di pojok terampil kali ini pemirsa, saya akan ajak Anda untuk melihat ketekunan dan juga keuletan Bu Eva, owner Rumah Rajut Eva, dalam memproduksi baju boneka Barbie rajut yang cantik banget. Pemirsa, ketemu lagi bareng saya Yaya Ahmad di Pojok Terampil. Dan hari ini di sekitar saya, aduh jadi ingat masa kecil ya. Saya suka banget sama boneka-boneka loh. Hari ini bonekanya ya Allah, ini bener-bener ya cantik luar biasa, apalagi bajunya itu loh rajutan. Jadi pengen beli atau pengen dapetin boneka-boneka ini plus bajunya juga. Kira-kira untuk pemirsa yang lagi bertanya-tanya, ini saya di mana sih? Kok di kanan kiri boneka-boneka yang cantik banget dengan aneka ukuran? Iya, hari ini saya ada di Rumah Seni Rajut Eva yang ada di Jalan Veteran, ya nomor 2A, Kraton Lor, Pekalongan, Kota Pekalongan. Ini ada Bu Evanya di sebelah saya. Halo Bu Eva, apa kabar? Halo, Assalamualaikum. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Ibu, ya Allah kok bisa punya ide sih bikin-bikin kayak begini Bu? Ini Barbie dengan kearifan lokal ya. Iya. Biasanya kalau kita ngelihat Barbie kan bajunya seksi-seksi, ala-ala high fashion gitu lah. Ini tapi di sopan. tangan Ibu, Barbie dirubah jadi kayak begini pakai rajutan yang tetap cantik dong pasti. Dari kapan punya ide kayak begini? Sebetulnya sudah lama, dari tahun 2013. 2013? Iya, 2013, 2010, 2013 10 itu. 10 tahun yang lalu? Iya. Wow. Ini awalnya kan dari anak. Anak kalau beli baju Barbie gitu, bajunya hilang. Iya, benar. Terus kan nangis. Ya, ada gitu ya. Nangis. Terus minta bikinin, saya bingung. Akhirnya karena saya bisa ngerajut, saya bikin baju Barbie dari rajutan. Oke. Ya, dari satu Barbie minta 2 baju. Terus akhirnya berkembang. Dia beli lagi, kita bikin lagi, dipajang, ditaro sama ada yang lihat, wah seneng nih, bikinin dong gitu ya biasanya. Iya, bikinin dong. Kalau Bu Eva sebenarnya udah bisa ngerajut dari dulu. Itu sebelum akhirnya berpindah ke baju-baju Barbie, itu dulu yang dirajut apa? Bikin apa? Dari kalau dulu taplak-taplak biasa gitu taplak, terus bros, terus dompet. Kalau yang lainnya itu ya menyesuaikan lah, biasanya kan tergantung apa trennya. Oh kok kayak gitu bagus, kalau pakai rajutan kayaknya bisa gitu. Ya dulu kan sempat bros itu booming, itu booming ya, viral banget ya dulu bros namanya rajut ya. Itu bikin dulu, bikin dulu ya. Terus itu jual belikan. Jual beli, iya. Terus udah gitu kita berkembang, kok ngelihat kebutuhan di rumah kayak gini, oh bikin taplak meja, bikin tempat tisu, tempat toples itu juga ada gitu. Makanya saya terus ya karena berkembang itu ya zaman,
akhirnya kita juga mau nggak mau menyesuaikan pemikiran. Pokoknya Bu Eva bikin homestay dulu tapi rajutan. Nah sekarang udah mulai agak berpindah-pindah ke baju-baju Barbie seperti ini. Tapi tetap dong masih bikin homestay gitu ya, bikin taplak, bikin apa namanya wadah tisu dan lain sebagainya gitu. Oke, hari ini Bu janji nggak sih ke pemirsa Pojok Terampil kira-kira apa yang mau dibuat hari ini? Apakah homestay atau baju boneka? Semoga baju boneka. Saya bikinkan baju boneka untuk yang kecil ya. Ini udah siap bonekanya dong. Bonekanya pasti sudah siap. Untuk membuat sebuah gaun boneka yang kali ini kita dipilihin yang kecil-kecil aja ya biar nggak ribet. Yang pertama harus kita lakukan adalah pilih desain atau pilih pola. Kita pilih dulu desain yang pengen kita gunakan. Kita dapat mencari desainnya dari desain rajutan khusus untuk boneka, atau bisa juga kita mengadaptasi desain pakaian manusia atau pakaian yang biasa kita pakai ke ukuran yang sesuai untuk boneka. Ya, dimodif-modif dikit lah. Kalau di rumah rajut Eva, hampir semua busana bonekanya glamour look alias baju pesta. Ya sebelum kita merajut, yang pasti kita juga udah nentuin benang dan jarum ya. Kalau di rajut-merajut itu jarumnya namanya hakpen yang sesuai dengan apa yang akan kita buat. Penggunaan hakpennya juga harus disesuaikan banget dengan ketebalan benang yang akan kita pilih. Nah setelah siap semua peralatannya, gunting, benang, jarum dan semuanya, lalu kita ukur dulu lingkar pinggang bonekanya supaya bajunya pas. Ya pemirsa, ini bahan-bahannya udah siapin. Apa Bu tadi dijelasin ke pemirsa apa jadi bahannya? Jarum hakpen, benang wol, sama gunting. Dan boneka pastinya? Iya, bonekanya. Nah bagaimana prosesnya? Tetap di Pojok Terampil. Kalau bahan baku boneka juga kita kalau di Pekalongan aja cukup ada di toko-toko mainan, di mall gitu. Tapi kan boneka macam-macam juga. Ada yang bahan sedang, ada yang bahan bagus. Kalau yang bahan bagus itu fleksibel, jadi bisa digerakkan kanan kiri. Kalau yang biasa saja paling kayak gini saja. Nah itu yang menjadikan itu barang itu nilainya lebih mahal. Oke, dilanjutin lagi masih di Pojok Terampil. Nah, setelah tadi bahan-bahannya disiapin sama Bu Eva, tinggal bagaimana nih Bu Eva merubah benang wol ini warnanya fuchsia dan putih ya. Ini warnanya cantik banget kalau di combine ya, terang benderang gitu. Ngejreng. Oke, Bu Eva, untuk pertahapannya teknik-tekniknya seperti apa, harus pakai model seperti apa, kan katanya kalau ngerajut itu ada teknik-tekniknya ada. Tekniknya apa tuh kalau ngerajut? Biasanya kalau bikin apa baju kayak begini itu pakai teknik apa atau? Biasanya kita yang utama itu kan kita ngukur dulu karena ini baju. Karena kan kita bikin baju. Gitu jadi kita bikin itu diukur pas badan. Nah, oke, diukur dulu. Ini yang paling penting ya. Jadi diukur dulu. Ini pakai istilahnya kalau itu saya rantai. Sebetulnya kalau istilah yang itunya apa ya? Chain kayaknya. Chain. Ketika kita mulai merajut, kita gunain aja tusuk-tusuk dasar pada keterampilan merajut. Biasanya kan kalau di merajut itu ada tusuk rantai, lalu ada tusuk tunggal ya, ada tusuk ganda juga. Nah Bu Eva itu seringnya hanya mengcombine tusuk-tusuk tersebut untuk dikreasikan sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah gaun cantik. Kita kaitkan dulu di sini. Oh, ini ngukurnya pakai tusuk rantai pemirsa. Jadi tadi berapa? 14. 14 ternyata masih kurang. Tambahin lagi. Nanti tambahin lagi. Oh, ngukurnya gitu. Iya. Karena setiap boneka itu ukurannya berbeda. Iya benar. Iya, semakin mahal, semakin sempurna bentuk tubuhnya gitu. Iya, pinggang, kalau dada. Ini nggak terlalu sempurna, ini masih kecil ya Bu? Karena ini kecil. Ini 16. Iya. 16 rantai. Buat pinggangnya kan ya? Iya, ini kita bikin pinggang ke bawah dulu. Pinggang ke bawah. Rantai, udah pas? Udah 16. 16 rantai ya pemirsa? 16 rantai. Ini buat ngukurnya.
tambah rantai 3 untuk bikin papan. Jadi setiap rantainya itu kita jadi apa ya istilahnya ya? Papan, dibikin papan. Papan sebanyak 16 menyesuaikan tadi menyesuaikan, loh, iya, 16 gitu ya. Menyesuaikan. Oke, dibikin papan itu biar bidangnya lebih lebar dibanding kalau tadi rantai kan cuman panjang kecil aja kan. Iya. Ini dikasih papan jadi bidang lebih lebar. Ini istilah Bu Eva ya guys, jadi jangan ada tuh istilah papan, ada Bu Eva ada papan. Ini seperti ini. Oke. Ini nanti mau buat apa Bu yang fuchsia ini yang Untuk roknya? Oh, roknya nanti kan ada pinggirnya juga ya? Iya, Pinggirnya pakai putih. Oke. Iya, rendanya jadi paling putih. banyak dong kalau kayak begitu. Fuchsianya dibutuhin yang paling banyak, terus nanti yang putihnya cuman pinggir-pinggir aja doang ya? Iya. Itu biasanya kalau bikin kayak gitu berapa lama sih Bu? Ini 15 sampai 20. Oke. Dimulai dengan mengerjakan bagian bawah dulu ya, dari pinggang hingga ke bawah. Ya emang bonekanya kecil, jadi dari pinggang sampai ke bawah itu nggak terlalu panjang. Tapi membuat tusuk-tusuk dasar sampai akhirnya membentuk sebuah rok bawah itu ternyata butuh waktu juga ya. Kalau dilihat mah tusuk-tusuknya cuma gitu doang, cuma harus berulang lagi sampai selesai bagian bawahnya. Oke, ini udah ya, Sudah. berarti udah hampir jadi untuk dua layer atau dua tumpuk. Apa sih istilahnya? Tumpuk kan lah emang ya? Ini kan mau bikin, ini namanya pakai 2 layer. Iya. Ini kan mau bikin 2 layer. Sebenarnya Bu Eva pun sendiri lagi proses nih banyak layer di sini. Berapa nih? 1, 2, 3, 4. 4 pun, ini udah jadi 4 atau mau ditambahin lagi Bu rencana? Mau ditambahin lagi. Iya, 1 layer lagi. Iya, tapi ternyata untuk kayak begini, bikin kayak begini itu waktunya nggak cuma sehari pemirsa. Jadi kadang bisa habis waktu lebih dari sehari ya. Iya. Berapa lama Bu kalau bikin kayak begini? 2 sampai 3 hari. 2 sampai 3 hari. Kalau kita nginep di sini nggak apa-apa ya bikin kayak begini. Nggak apa-apa. Jadi untuk layer yang kedua, karena ini bajunya cuma 2 layer aja, ini sudah mau habis, sudah mau selesai. Ini selama proses pembuatan layer itu menemukan kendala-kendala apa aja? Oh, kendala. Ya enggak lah ya. Ya biasanya kita itu kendalanya ngantuk. Nomor 1 ngantuk. Bener. Karena kita monoton. Begini aja ya. Itu Terus, kendala para perajut itu di mana-mana gitu ya. Ngantuk. Nah, kalau misalnya lagi ngerajut sementara orderan banyak. Kan yang ngerajut di sini Bu Eva sama siapa? Iya, saya sendiri. Bu Eva sendiri. Berarti kan semua harus dihandle sendiri kan? Iya. Sementara orderan banyak, pesanan banyak, harus jadi deadline gitu. Sementara namanya ngerajut kadang ngantuk. Bagaimana cara solusinya supaya semuanya selesai pada waktu? Biasanya habis subuh saya ngerajutnya. Karena itu lebih efektif. Habis subuh saya ngerajut, nanti sampai jam anak-anak berangkat sekolah. Habis tidur. Kalau sudah berangkat, saya refreshing dulu. Refreshingnya ke pasar, enggak? Ke pasar, ke warung, biasa emak-emak ya. Iya, mama refreshing ke pasar, beli bumbu. Iya, terus nanti kita lanjut gitu. lagi. Iya. Jadi kalau sudah ngantuk, jangan dipaksakan. Oke. Nanti Udah jadinya malah ditinggal, salah ditinggal salah dulu. jalur ya. Mending kita keliling kemana dulu gitu, Ini biar tips fresh. ya dari Bu Eva. Jadi kalau Anda yang selama ini mungkin terjun dalam dunia rajut-perajut atau tertarik ingin terjun ke dunia merajut, kalau misalnya bosen, capek, ngantuk, dan lain sebagainya, itu salah satu penyakitnya orang ngerajut ya, namanya monoton. Iya. Itu tipsnya tadi kalau Bu Eva ngerajutnya pas abis subuhan, jadi pas seger-segernya gitu dong, abis tidur ya. Habis itu baru berapa jam, 2 jam, istirahat, terus dilanjutin lagi besoknya. Enggak ya? Enggak besoknya dong? Enggak besok. Kalau besok nanti yang telepon tambah banyak. Oke deh. Nah ini setelah jadi seperti ini, kita bikin atasannya dulu. oh ada atasannya deh ya? Iya, ini kan baru rok. Iya. Ini baru jadi sebelum rok. pinggirnya nanti dibikin, ya nanti akan dibikin disambung. Iya. Disambung atasannya Bu. Untuk nyambungnya nanti aja dulu. Oh gitu. Kita break dulu dong. Oke. Tetap ya, bareng saya Yaya dan Bu Eva di Pojok Terampil.
seperti ini tempat tisu kita bandrol dengan harga kurang lebih 75.000 sampai 100.000. Ya, kalau untuk boneka yang kecil-kecil seperti ini 100.000 dapat 4. Kalau yang besar seperti ini kurang lebih 150.000. Kalau yang besar seperti ini kurang lebih 250.000. Karena apa? Pengerjaannya tidak cukup hanya dengan 5 hari, 6 hari, ini butuh 2 minggu. Apabila ada pemesanan atau order atau ingin main ke Seni Rajut Eva, bisa berkunjung ke galeri kami di Jalan Veteran, Gang 2A nomor 41, Keraton Lor, Pekalongan. Lewat WhatsApp bisa ke 0853 2507 5559 atau ke Facebook Tito Sugianto atau ke Instagram Seni Rajut Eva. Oke Bu, ini bikin apa? Berarti bajunya ya? Iya. Jelasin Bu ke pemirsa Bu. Ini kita dari yang pojok ini kita bikin tusuk yang lebih kecil. Keliling. Tusuk keliling, tusuknya lebih kecil. Iya, berarti apa namanya ya? harus satu atau satu ya? Satu rantai, satu chain, satu apa ya? Satu tusuk. Satu tusuk. Jadi tusukan untuk baju itu nyambung baju itu tusuknya lebih kecil ya pemirsa ya. Lebih kecil di sini artinya bahwa setiap lubang satu rantai itu dimasukin tusukan gitu. Nah ini akan nyambung ke bajunya, ya kan? Iya, ini berarti pinggang ke atas. Pinggang ke atas. Iya. Ini tadi kan pinggang ke bawah. Ini berarti yang pertama itu adalah setelah ngukur itu dibikin dulu dari pinggang ke bawah. Setelah pinggang ke bawahnya selesai, misalnya bikinnya berapa layer. Kalau ini 2 layer, kalau itu mungkin 6 layer dan lain sebagainya. Habis itu baru dilanjutin dari pinggang ke atas. Dan semua rata-rata modelnya you can see ya Bu, istilahnya. Iya, dulu ada yang minta berhijab. Iya. Tapi memang agak sulit. Tapi bisa. Bisa. Oh, jadi menyesuaikan orderan. Ini kayak yang apa? Kalau dulu sih saya nggak punya contoh lain ya. Jadi kalau orang bikin minta yang seperti ini saya bikinin udah selesai. Tapi kalau sekarang saya untuk dokumen saya sendiri gitu, iya. Katalog gitu. Jadi saya bikin 2 gitu. Karena ada pelanggan yang waktu itu dari Pekanbaru. Dia ngomong, "Saya minta bikinin model yang kayak dulu dong." Kayak dulu yang seperti apa? Saya udah nggak. Ya? Iya, karena banyak gitu. Terus akhirnya dari situ saya pikir-pikir saya harus punya dokumentasi sendiri, koleksi sendiri, apa yang sudah saya buat, apa yang sudah pernah saya betul. Jadi bikin ketika gitu. ada repeat order nggak bingung dong, nggak lupa yang mana ya dulu ya gitu kan. Sementara memang ciri khas dari rajut atau baju bonekanya Bu Eva ini kan ciri khasnya bajunya tumpuk semua ya. Ada yang beda nih, ini nih yang ini. Ini nggak tumpuk kan? Enggak. Cuma main di warna. Di atas itu model India. Oh iya, di sari gitu ya? Iya. Nah ini gaunnya sudah mulai terlihat kan lebih cantik. Nah supaya tampilan gaun tersebut lebih wow lagi, Bu Eva juga merajut pinggiran gaun dan juga topi ya dengan menggunakan warna berbeda. Jadi kesannya itu kayak ada rendanya gitu di bagian pinggir gaunnya. Oh iya, ngomong-ngomong soal topi, ini kan cuma sebagai pelengkap kan ya. Dibuatnya sama kayak waktu kita bikin gaun bawah, jadi pakai tusuk-tusuk muter gitu. Pokoknya menggunakan teknik rajut dasar juga. Dan walaupun hanya sebagai pelengkap, tapi ternyata sekaligus menambah cantik gaun boneka rajutnya. Nah ini topinya jadi. Cepet banget ya, sama topinya juga. Iya. Nah, ini tinggal dipakai. Ini udah jadi ya. Oke, ini terus topinya juga udah jadi. Tinggal makain aja ke bonekanya. Iya. Bonekanya mana sih tadi? Oh yang itu ya. Ini nanti kamu baik-baik ya sebelum dipakein baju.
Susah nggak sih Bu makain baju boneka? Kayak makain baju anak. Lebih susah makain baju anak dong. Kadang mereka suka berontak gitu, kalau boneka diem aja gitu dipakein ya. Iya. Nah, Ini tinggal mah pasrah. pakein aja. Ini mah pasrah aja. Nah, ini proses terakhir nih pemirsa, setelah tadi roknya udah jadi plus topi. Ini biasanya sepaket kan ya Bu? Topi Iya. sama roknya. Iya. Nah, ini tinggal dipakein aja ke bonekanya. Karena ukurannya tadi sudah diukur sebelum tahap pertama tadi, otomatis ini sudah pasti pas. Pasti udah pasti pas. Pas banget. Nah kan? Nah, Tara. Udah. Cukup. Ya. Nah, hasilnya seperti ini pemirsa, cantik banget ya kan? Ini beda banget boneka dengan baju yang biasa kita dapetin di pasar. Misalnya kalau kita beli boneka itu kan udah dapat bajunya ya. Iya. Tapi ketika diganti dengan baju rajut ini, hasilnya memang lebih lebih elegan, lebih mahal ya jatuhnya kelihatannya ya. Oke deh. Biasanya dijual berapa, Bu? Ini kalau satu paket itu isi 4 100.000. Isi 4 kayak gini 100.000? Iya. Serius, Bu? Iya. Satu paket isi 4 100.000 pemirsa. Ayo ditunggu sampai tanggal berapa, Bu? Enggak. Ya silakan aja untuk Anda yang suka banget ya koleksi boneka-boneka cantik, silakan Anda bisa datang ke rumah rajut Eva yang ada di Jalan Veteran Gang 2A nomor 41. Oke, Keraton Lor, Kota Pekalongan ya. Silakan bisa dapetin boneka lucu ini dengan bajunya lengkap 4 cuman 100.000 rupiah. Terima kasih Bu Eva udah ngajarin kita cara bikin baju boneka. Sebenarnya tertarik pengen lihat yang sari, pengen lihat yang kayak begini lain waktu ya. Lain waktu. Oke, demikian obrolan kita di Pojok Terampil. Saya Ya Ahmad, Bu Eva. Saya Eva. Bye bye.